PDIP akhirnya serahkan tiket Pilkada Jakarta ke Pramono Anung, bukan Anies Baswedan. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambe mengungkapkan, partainya memutuskan mengusung Sekretaris Kabinet sekaligus mantan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Pramono Anung sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Pramono akan didampingi oleh ex-gubernur Banten yang juga kader PDIP, yakni Rano Karno sebagai bakal calon wakil gubernur. Keduanya disebut akan langsung mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024, siang ini. Pak Pramono besok, Rabu, 28 Agustus 2024, mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno, kata Olly di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak akan diumumkan secara resmi. Olly menegaskan, DPP PDIP tidak akan mengumumkan pencalonan Pramono dan Rano secara resmi seperti calon kepala daerah lainnya yang telah diumumkan sebelumnya. Ia meminta agar media langsung meliput pendaftaran Pramono dan Rano di KPU DKI Jakarta. Enggak ada pengumuman resmi, langsung di pendaftaran ya. Liput di pendaftaran aja, KPUD DKI ya jam 11, tutur Olly. Terkait alasan PDIP mengusung Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta, Olly tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Waduh, itu kan bukan urusan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya, jadi aku nyampein aja, kata Olly. Hak PDIP untuk utamakan kader. Keputusan PDIP untuk mengusung Pramono terasa mengejutkan. Sebab, PDIP disebut-sebut akan mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Sinyal soal Anies bakal diusung oleh PDIP pun menguat setelah mantan Menteri Pendidikan itu sempat berkunjung ke kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Agustus 2024. Dalam kunjungannya itu, Anies bertemu Rano Karno yang digadang-gadang sebagai pendampingnya. Namun, Anies ternyata batal diusung PDIP. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa keputusan untuk mengusung Pramono di Jakarta adalah hak dari PDIP. Ujang mengatakan, PDIP merupakan partai yang kerap mengutamakan kadernya untuk diusung sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Memang sudah menjadi prinsip PDIP mengusung kadernya. Memprioritaskan dan mengutamakan kadernya untuk diusung menjadi calon kepala daerah, kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Jadi sesuatu yang wajar saja, PDIP mengusung kadernya. Tidak heran kalau Pramono Anung yang kader PDIP yang diusung menjadi calon gubernur Jakarta, bukan Anies. Karena Anies bukan kader, ya dia menjadi prioritas kedua atau menjadi prioritas terakhir, sambungnya. Menurut Ujang, keputusan PDIP tak mengusung Anies bukanlah sebuah masalah. Ia merasa hal itu merupakan langkah yang tepat bagi PDIP. PDIP usung kadernya justru hal yang positif, bagus kalau PDIP usung kadernya. Karena kaderisasi harus jalan, pihak yang telah berdarah-darah, mati-matian membesarkan partai harus punya reward juga untuk menjadi kepala daerah, jelas Ujang. Pernyataan yang senada dengan Ujang turut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi mengatakan, langkah PDIP mengusung Pramono adalah salah satu bentuk peneguhan bahwa PDIP adalah partai yang memprioritaskan kader internal dan kader terbaik mereka untuk bisa maju dan bertanding dalam pilkada. Dalam perspektif partai, mengusung kader sendiri pada pilkada, saya kira itu bagus karena orang yang selama ini berproses di partai, pengorbanan di partainya juga besar bisa mendapatkan kesempatan untuk maju, kata Adi kepada Kompas.com, Selasa. Menurut Adi, kontestasi pilkada bagi PDIP merupakan ajang penokohan dan ajang memuliakan kader-kader partai yang dinilai sangat layak dan pantas untuk bertanding. Jadi, semangat kaderisasi, menjunjung tinggi ideologi partai sebagai partai kader sepertinya jauh lebih mengemuka dan jauh lebih menonjol bagi PDIP, ucap Adi.
Luka politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Adi menganggap, tak jadinya PDIP mengusung Anies bisa jadi karena faktor luka politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Seperti diketahui, Anies pernah berhadapan dengan kader PDIP, yakni Basuki Cahayapurnama, Ahok, pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, Anies berhasil menang dari Ahok pada putaran kedua. Tak jadi diusungnya Anies, tentu sebagai salah satu bentuk bahwa PDIP dan Anies dalam banyak hal tak ada kecocokan apapun karena harus diakui luka politik Pilkada DKI Jakarta 2017 sepertinya memang cukup membekas di kader-kader PDIP, khususnya PDIP Jakarta, ungkap Adi. Meski Anies sempat menjalin komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024 lalu, Adi merasa hal itu tak cukup. Menurut Adi, pertemuan Anies dengan sejumlah pimpinan DPD PDIP tidak bisa disederhanakan sebagai bentuk koalisi politik. Kenapa PDIP tidak jadi usung Anies? Ya tentu saja karena PDIP tidak mau mempertaruhkan portofolio politiknya, tidak mau mengorbankan basis konstituennya yang selama ini memang cukup berjarak dengan Anies. Harus diakui, pemilih PDIP dan pemilih Anies sampai hari ini kan memang tidak akur satu sama yang lainnya, jelas Adi. Tak terpengaruh elektabilitas Anies, Adi mengatakan, PDIP seolah tidak begitu tergiur dengan sosok-sosok di luar partai yang punya nama besar, salah satunya Anies. Menurut Adi, PDIP tetap ingin meneguhkan dirinya sebagai partai kader, yang mana kader inti mereka menjadi prioritas untuk bisa dimajukan dalam pilkada. PDIP ingin memberikan pesan bahwa PDIP tuh agak berbeda dengan partai lain yang suka silau dengan elektabilitas orang sekalipun bukan kader partai, ujar Adi. Jadi PDIP sebenarnya tidak silau dan tidak tergoda dengan Anies sekalipun elektabilitasnya paling mentereng, imbuhnya. Pertaruhan bagi PDIP, Ujang menilai, langkah PDIP mengusung Pramono Rano merupakan sebuah pertaruhan meski upaya untuk memajukan kader sendiri merupakan hal yang positif. Pasalnya, Pramono merupakan sosok yang tak masuk perhitungan sebagai calon pemimpin di Jakarta dalam sejumlah lembaga survei. Walaupun Pramono tidak punya elektabilitas, tapi itulah keputusan PDIP, keputusan Megawati, Ketua Umum PDIP, yang tidak bisa diganggu-gugat, kata Ujang. Di lain sisi, Ujang merasa PDIP tengah mendorong Pramono Anung yang belum punya elektabilitas untuk diuji coba bertarung pada pilkada. Hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dari kader internal PDIP berlaga pada pilkada. Kalaupun nantinya Pramono kalah, yaitu hal yang tidak aneh, hal yang wajar karena elektabilitas Pramono Anung katakanlah masih kalah sama Ridwan Kamil karena kan dia, Pramono, baru muncul, jadi belum disurvei, ujar Ujang. Ya kita lihat nanti surveinya, Pramono, berapa? Pramono Anung kita lihat nanti, kita nilai setelah dicalonkan seperti apa. Jadi, kalau PDIP mengusung Pramono Anung dengan Rano ya kembalikan kepada warga Jakarta soal memilih atau tidak, imbuhnya. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia dan dunia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan rizki yang berkah oleh Allah. Amin ya Robbal Alamin.